Setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia II, tentara Eropa datang lagi ke Asia Tenggara untuk menjajah kembali daerah jajahannya. Tentara Inggris datang ke Malaysia untuk melucuti sisa-sisa tentara Jepang yang masih tersisa dan memulihkan situasi di Malaysia. Dan rakyat Malaysia menyambut dengan sangat gembira kedatangan penjajah itu. Pelucutan tentara Jepang pun berjalan dengan sangat lancar tanpa hambatan. Selepas Jepun menyerah kalah. BMA ini merupakan satu bentuk pentadbiran tentera yang diletakkan di bawah arahan Lord Mountbatten, pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Okey, tugas BMA adalah untuk mengembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat. Itu dua tugas BMA. Okey. Ini kita dapat lihat adalah gambar yang menunjukkan bahawa rakyat begitu teruja dengan kedatangan tentera British. Sementara Belanda atau Netherlands Indies Civil Administration atau NICA ikut membonceng masuk kembali ke Indonesia bersama tentara Inggris tanggal 25 Oktober tahun 1945. Sepertinya Belanda telah menipu Inggris. Mungkin Inggris berpikir kedatangan mereka di Surabaya akan disambut seperti kedatangan mereka di Malaysia. Namun kedatangan Belanda bersama dengan Inggris di Surabaya justru memancing kemarahan rakyat Indonesia. Berbagai ketegangan terjadi. Insiden awal terjadi tanggal 18 September tahun 1945 saat sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Rakyat ramai-ramai merobek warna biru dan mengibarkan bendera merah putih. Hal ini diperparah oleh aksi tentara Inggris yang membebaskan paksa sejumlah orang Belanda yang ditahan rakyat Surabaya. Tanggal 27 Oktober, pesawat sekutu menyebarkan pamflet dari Mayor Jenderal Hawthorne. Isinya dalam waktu 2 kali 24 jam, rakyat Surabaya harus menyerahkan senjata pada pasukan Inggris. Jika tidak, akan ditembak di tempat. Ketegangan segera meningkat. Rakyat Surabaya tak sudi menuruti perintah Inggris. Pertempuran demi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat TKR bersama masyarakat melawan tentara Inggris terjadi sejak 28 Oktober. Tentu sebagai pemenang Perang Dunia, Inggris tak menyangka akan mendapat perlawanan sengit dari rakyat Indonesia. Bayangkan, tentara Jerman saja yang nyaris menaklukkan dunia dikalahkan Inggris. Namun siapa sangka di Surabaya, Inggris justru mendapat perlawanan habis-habisan hingga tentara Inggris menyebutnya sebagai neraka di Timur Jawa atau Inferno di Timur Jawa. Mereka tidak menyangka tanpa senjata yang lengkap pun bisa membuat tentara Inggris kewalahan. Tahu tidak apa strategi perang orang Surabaya saat itu? Saat itu kekuatan laskar bersenjata dan tentara keamanan rakyat ada sekitar 30.000 orang. Jumlah ini ditambah minimal 100.000 rakyat bersenjata tajam yang siap bertempur hidup dan mati. Bantuan terus berdatangan dari daerah-daerah sekitar seperti Malang, Gresik, Pasuruan, Ponorogo, dan Mojokerto. Saat itu orang Indonesia di Surabaya tidak menghiraukan kematiannya. Menurut mereka jika seorang laki-laki jatuh tertembak, 100 orang lainnya datang maju terus menyerang karena saat itu tidak semua orang memegang senjata. Yang lainnya hanya menggunakan senjata tajam. Senjata berbicara tidak putus-putusnya. Kematian telah bertumpuk-tumpuk dan di atasnya barikade berbentuk kuda-kuda. Tetapi orang Indonesia makin bertambah banyak berdatangan, melangkahi para pemuda yang tewas bergelimpangan di depannya. Jadi itulah yang jadi semboyan merdeka atau mati. Mati satu tumbuh 1000. Inggris dan sekutu selama 5 tahun berperang dengan Jerman dan 3 tahun melawan Jepang. Tak satupun jenderal Inggris pernah tewas di pertempuran. Namun justru di Surabaya, Inggris kehilangan seorang jenderal. Brigadir Jenderal Malabi tewas setelah kericuhan di sekitar Gedung Internatio tanggal 30 Oktober. Itulah kenapa orang Indonesia sangat marah jika ada satu negara yang mencoba mengganggu konsep kebangsaan Indonesia. Indonesia direbut dengan darah dan air mata. Jadi inilah yang tidak pernah dirasakan orang Malaysia, bagaimana sulitnya orang Indonesia itu bisa merdeka.